Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Lihat deh, lihat seluruh gameplay dia. Yeah. Karena memang dia nggak di situ powernya. Dia bakal nungguin musuhnya, kalau musuhnya nggak keluarin skill ya udah ditungguin juga. Oke. Bahkan dia rotasi. Oke. Tapi kita akan melihat ya, apakah kutukan mantan ini masih akan berlanjut? Yap, Iya ya. Karena ini adalah match point untuk Geek Fam. Wah benar juga ya. Jadi ingat, untuk Alter Ego, para keluarga baru Alter Ego, mereka harus bangkit dari kekalahan game pertama dan harus mengguncang Ifam kalau tidak mau ditelan dengan 2-0. Alright. Oke. Tapi ya, untuk sekarang nih, Vincent kembali dengan Rogernya. Satu hero unggulannya juga, tapi kalau ngelihat kali ini Rondel dan juga Owen akan bermain cukup lebih agresif untuk bisa membuat dari Baloiski ini tidak semena-mena kayak game pertama tadi. Iya, karena Baloiski kan dengan edit ya, tidak punya terlalu banyak mobilitas dibandingkan dengan Hellcurt. Dan juga dari Aboynya di sini yang dia hanya mengandalkan Nightmare Spawn-nya dia untuk bisa memberikan damage. Dan itu bisa di dodge berkat Arcane Shade dari Valentina juga. Ya gue lebih suka seperti ini, romnya Ruby supaya dia masih punya power untuk ngantin pergerakan dari Vincent, gak boleh semena-mena. Dan biarin aja EXP-nya tuh, lihat tuh, tunggu digituin tuh. Lihat gak minimap? Biarin aja, Arlotnya akan di freeze lane abis sama seorang Terisla. Oke, ada kekuatan tersendiri ya untuk Terisla, karena clear-nya cepet ya kan. Iya, betul. Skill ada. Palunya Tikas. Sakit ya maksudnya Iya, ya. sakit. Lu jaksel banget sih, parah anaknya. Tapi ya kembali lagi untuk ternyata tidak ada agresivitas yang gimana banget ya. Kayak tadi ngeliat dari Hellcurt yang dibawakan. Sementara dari segi emblem ini Om. Yap, dari emblem setnya juga nggak terlalu banyak ya. Bagaimana dari Aboynya juga dia punya Rapture di sini, jadi akan lebih memberikan keleluasan buat Nightmare Spawn seharusnya. Yap. Yang bisa lebih besar nanti damage-nya dengan adanya Rapture. Weapon Master juga lagi. Ya Dari makanya. Aboy. Menarik ya. Menarik sekali. Buat emblemnya dia. Tapi nanti untuk level 4 ya, ketika ada Dominatornya baru kita akan melihat mungkin potensi dari hal tersebut juga. Dan kali ini untuk di goldnya sih, karena tadi goldnya gak terlalu main juga. Pressure kah kali ini bisa didapatkan atau diberikan oleh Hayes juga, karena dia harus bisa mempressure Karik. Oke, tapi nampaknya dengan peraturan level 4 yang sudah siap di tangan dari seorang Cobbs, ini agak cukup berbahaya. Dari depan sana Nile berhasil mendapatkan menuju ke arah Startu dengan Flinter pada kontes sama sekali. Karena Vincent sudah memilih untuk merelakan dan meningkaskan di depan sana. Untuk para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harusnya punya keunggulan yang sangat maksimal kali ini. Oke, dan ternyata ya pengusiran mundur terhadap Vincent yang membuat akhirnya dari Alter Ego mereka bisa memenangkan bagaimana agresivitas di early game-nya juga. Dan sepertinya di mana Geek Fam mereka harus sedikit menurunkan segi temponya juga. Iya, karena ya sekarang berkebalikan sih untuk di gold lane-nya terutama ya. Ini dibalaskan juga bagaimana Hayes bisa freeze lane, Hayes yang bakal nge-zoning juga buat si Cadera. Jadi ini belum ada solusi sebenarnya untuk di gold lane karena masih dibiarkan untuk bermain 1v1 di area goldnya. Dan catatan tersendiri jelas ya dengan Alpha yang punya potensi untuk bisa langsung instant burst. Oke, insting yang dikeluarkan oleh Owen tapi nampaknya sayang sekali tidak ada siapa-siapa di depan sana. Dan aku harus mengurungkan niat untuk memberikan pressure. Tapi kalau lihat Owen udah bisa melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan dia juga untuk lihat sosok Kadera tidak menggunakan Purify. Kayaknya lebih worth untuk invasinya ke arah Kadera gak sih? Iya, kayaknya sudah mulai kan buat Caderan juga. Cuman dijagain tadi ada Baloy ya. Yang sempat kelihatan buat temenin juga untuk di bagian bawah. Dan Vincent ini masih mengamankan EXP Crab tadi. Yap. Walaupun nggak dapetin poinnya tapi masih cukup aman farmingannya ya. Oke, I'm offender dikeluarkan menuju ke arah Kadera. Damage terus sakit, kita bakal lihat. Kadera udah gak bisa selamat lagi. Tapi nampaknya flicker terakhir dari Kadera. Baloiski semaksimal mungkin mencoba untuk menukar dengan damage yang dia miliki. Out of nowhere, Randall with flicker. Mendapatkan Baloiski, tapi gagal. 4 orang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan no way! Baloiski! What a play from Baloiski! Oke, satu buat teknik penghindaran yang lagi-lagi kita melihat Spear of Alpha yang tidak mengenai target dan bahkan Baloiski masih bertahan. Baloiski still survive in the bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali dengan Spear of Alpha predict yang gagal.
Waktu 4 orang yang terbuang sia-sia. Bahkan Nino berada di garis depan. Mencoba berada dalam, ada slash menuju dari sana God. Penalti Zal for nothing. Vincent berhasil mendapatkan Nino, nampaknya di sana Nino masih selamat untuk mundur ke arah belakang. Mencoba dikejar, On menjadi pilihan utama. Target mereka menuju ke arah sana Rondel. Tapi jangan lupakan, Nile punya the power of retribution. Vincent gak boleh sembarangan. Karena di sini tiba-tiba para pasukan dari tim Alter Ego kehilangan turtle mereka. Walaupun ada Gobs yang ditelan bulat-bulat, tapi setidaknya tim dari Alter Ego menelan sosok dari Aboy dan juga Gobs. Wah. Kita butuh slow mo supaya buat Balowski tadi ya. Bagaimana dia berhasil untuk menghindari maut dari 4 pemain sekaligus. Itu bahkan kayak flickernya Roundel terbuang, Spiro of Alpha masuk terbuang. Iya. Cukup membuang suara saya sampai serak dan habis nampaknya ya. Shock. Shock. Iya, tapi bedanya jelas ya di sini Heist yang udah dapetin space juga. Corrosion selesai, sama-sama punya Corrosion. Dan goalnya masih unggul buat Heistnya jelas dengan 2 poin kill yang berhasil didapatkan oleh dia. Dan lagi-lagi di sini Genki kan menuju ke Cadera. Oke, di sana Cadera jadi target utama. Langsung coba ditangkap dengan para pasukan dari tim Alter Ego. 4 berbanding 1. Itu kalau nggak ditukar sama di top lane, ini akan merugikan untuk dari sosok seorang Cadera sih. Karena dia harus bisa membarter apa yang sudah dikeluarkan Cadera dengan jiwa dan raganya. Yap. Dan berhasil ternyata untuk area topnya, di mana ada Vincent memang yang langsung membersihkan juga buat top turretnya. Dan memang investasi pemain 4 yang akhirnya berhasil untuk kesempatan kedua. Jangan sampai terulang lagi nih, Cadera bisa selamat ya buat ke belakang. Yap, tapi ini awal yang baik pastinya untuk Alter Ego ya. Betul. Mereka nggak tertekan untuk di game yang kedua ini. Mereka memberikan keagresifannya begitu berarti juga. Sementara memang dari damagernya nih untuk Haisa masih cukup aman. 3 poin kill yang ditabung. Satu hal yang cukup baik pastinya sebagai asuransi nantinya. Betul, ditambah lagi dengan rotasi yang diberikan, Cadera masih dikasih laning jauh. Ini tandanya dia akan coba melepaskan top turret sih kalau Cadera tetap dikasih di area bottom lane. Karena dia nggak ngandelin gimana ada turret di sana, tapi dia ngandelin gimana barternya ke arah Cadera. Wow. Oke, teamfight di area mid. Oke, Owen berhasil digocek. Lihat gak? Gocekan mau dari Ghost menghindari I'm offended diberikan dari seorang Owen. Akhirnya Ghost masih survive, tapi di arah bottom lane. Dari sosok Cadera gagal untuk mendapatkan turret. Oh, Turtle bakal coba untuk langsung dicepetin. Oke. Karena ada Speedy Light Wheel yang aktif. Oke, Speedy Light ada pada slash dari Ghost kembali bercekat seorang Owen. Hilang begitu saja, I'm offended telah dikeluarkan. Cadera, the power of retribution. Dan Moskov jangan coba untuk menuju ke arah bottom lane untuk membantu tim fight. Dan Owen tumpah begitu saja. Rondel. Moskov menjadi poin kill yang sangat mahal. Dari double kill diberikan oleh seorang Balowski. Bahkan Nile harus mundur ke arah belakang. Dia nggak boleh fokus ke arah Turtle. Nile harus lepaskan. Karena kalau Nile fokus ke arah Turtle, dia lupa ada turret yang harus dia selamatkan. Oh my god, dan ternyata Geek Fam berhasil dapetin di momentum juga ya sebenarnya. Memanfaatkan adanya overcommit tadi yang terjadi dari Alter Ego. Betul. Yap. Dan itu ada Nightmare Respawn juga dengan mode Dominator ya di bagian tengah. Jadi ada damage tambahan juga yang bakal diberikan dan lihat bagaimana turtle-nya kembali aman untuk Geek Fam. Tapi aku cukup suka sih dengan Alter Ego dengan karakter yang sekarang. Karakter dia yang dulu udah mulai cukup kembali hadir. Komit, walaupun belum maksimal ya. Tapi mungkin dia akan menemukan dalam seperjalanan mereka di MPL Season 14 harusnya. Ya apalagi dengan roster baru juga kan. Yes, Mereka betul. masih build dari segi chemistry-nya juga. Namun ini perlahan tapi pasti Geek Fam sudah mulai mengejar dari segi ketertinggalan yang tadi sempat juga mereka alami. Dan Alter Ego sekarang posisinya mereka justru yang lebih langsung hati-hati nih. Mereka bermain secara mundur dulu. Ya, apalagi mereka kehilangan mid turret ya. Ini adalah yang paling penting juga karena vision mereka agak terbatas nanti untuk di bagian mid. Dan Cadera sudah mulai bisa hampir lah menyamakan dari itemnya karena Golden Staff sama-sama sudah punya Golden Staff untuk kedua marksman. Dan lihat Vincentnya ini selalu split saja. Dia berada di area jauh, dia menghindari team fight karena sadar kalau memang ketarik dengan I'm offended. Wah itu bakal berbahaya bagi tim fight mereka. Oke. Oke, ada suara nggak enak di sana. Kocil menjadi pilihan dari Balowski. Tapi nampaknya dengan tidak ada siapapun di dalam bush, membuat dia harus reset kembali dan mundur ke arah belakang. Lihat, dibalaskan dengan Konsil Kemi dan Owen. Tapi ingat Owen seorang diri, bakal coba dipaksa. Lo bakal coba di-all-in, tanpa ada sebuah bayangan, tanpa ada sebuah support. Owen tenggelam dalam lautan bait yang dilakukan kembali oleh tim Alter Ego. Mereka harus kehilangan sosok seorang Nino kalau dia tidak ada flicker. Dan untungnya, flicker yang menyelamatkan nyawa Nino. Kalau tadi nggak ada flicker, mungkin Nino akan menjadi orang kedua yang tumbang. Tapi satu hal yang kita suka dari Moskov, atau di tangan dari seseorang yang jago bermain dengan Moskov adalah gimana dia mainin laning jauhnya. Ya, pertukaran ya. Karena udah tahu nih kondisi di bawah ternyata tidak baik-baik saja. Join fight juga sepertinya cukup terlambat. Jadi nyari pertukaran dan
Satu buah inner turret dari top yang hancur di tangan Hais. Yap, kurang kondusif tadi ya karena memang jalan sendirian buat Owennya dan dipanis tadi. Dijauhkan dengan adanya satu buah Fatal Slash juga. Dan sekarang dengan kehadiran Lord, ini dia masih dengan Lord yang pertama memang. Tapi melihat bagaimana kekuatan dari Geek Farm dan juga Alter Ego yang sebenarnya hampir sama. Ini jauh lebih menguntungkan untuk summoner-summoner mid sih seperti si Aboy. Karena dia bakal bisa mencicil HP dari lawannya sebelum sampai ke Lord. Tapi kayaknya Vincent agak cukup mulai respect ya. Dia tahu dia nggak bisa mendapatkan apapun, tapi Nino fokus mendapatkan double stun di depan sana. Paleski hilang tanpa ada jawaban sama sekali. Pada saat sekolah menuju ke Gom, tapi kehadiran referee terbelakang dan berhasil mendapatkan Owen bersama dengan Serondel. Vincent, sang serigala mengamuk, berhasil mendapatkan satu poin kedua. Nile masuk kembali mencoba untuk menukar dengan damage yang diberikan dan langsung hilang tertelan oleh seorang Kadera. What? Kadera, Aboy versus everybody. Wow, ternyata inisiasi yang dilakukan oleh Nino justru dibalikan keadaannya oleh Geek Fam. Kehilangan 4 pemain dari Alter Ego membuat Lord, kalaupun tanpa adanya sosok pemegang Retribution, ini bisa dikomit. Roundel akan berusaha mencuri. Oke, Aboy, Flicker melakukan defensif, tapi lihat distraction yang dilakukan. Mereka menuju ke depan. Paleski is coming. Roundel save the day. What a takeover, Lord from Roundel. Roundel memperpanjang kembali nafas dari Alter Ego, pencurian upaya yang berhasil. Ternyata tanpa pegang Retribution tidak ada kepastian pula yang di tangan Geek Fam. Sehingga damage dari Valentina lah yang berhasil melast hit kepada Lordnya. Wow, satu damage yang bisa membuat nafas kembali dari Alter Ego kembali hadir. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka harus lebih respect dengan damage yang diberikan oleh Nino dan juga kawan-kawan. Karena tadi penalty zone dari Nino lah. Yang membuat tapi baru slash out of nowhere. Dibalaskan kembali oleh seorang Gop. Fokus ke arah Nino. Tapi nampaknya membuat tim Alter Ego terpecah menjadi 2. Kadera kali ini bersama dengan Nino. Dia dilenyapkan dan juga Owen. Membuat Lord yang tadi udah menjadi harapan. Menjadi pupus. Cuma hanya jadi asa belaka. Iya, itu tadi ingin membuka mungkin ya dengan I'm offended, tapi ternyata Final Slash lebih dahulu. Karena ke Owen dan juga Nino. Owen. Kayaknya Owen agak cukup terpressure. 5 kali dimakan dengan Final Slash dari Gobs. Jujur gue ngeliat permainan Gobs kali ini agak cukup lebih confident dibanding sebelumnya. Jadi bisa dibilang mungkin agak permainan yang membuat Gobs tidak terlalu bersinar. Kali ini dia dibuktikan kalau dia layak berada di MPL. Ya ini dia ya dengan Final Slash. Tapi kayak Owen juga cukup banyak ragu-ragu ya. Ragu banget. Sampai akhirnya dia kena Final Slash duluan. Yap, dan itu sering sekali kita lihat Final Slash yang dari Gobs ini selalu bisa connect juga. Lihat bagaimana item dari Vincent, Endless Battle udah punya, Thunderbell juga punya. Dan dia berhadapan dengan Alpha yang masih belum punya damage yang terlalu besar. Dimana hanya akan mengandalkan damage dari Queenswing bersama dengan War Axe. Jadi ya di sini masih dengan tarik ulur dan tinggal siapa yang berani untuk buka juga. Karena melihat bagaimana Gobs yang selalu bisa masuk dan juga dengan confident untuk Arlotnya dia. Dan tim fight yang diinitiate dengan Final Slash itu backupnya luar biasa di belakang. Ya dia untungnya banget sih. Dari tim Geek Farm adalah dengan damage yang dimiliki dari sosok seorang Alpha ini gak terlalu maksimal. Dia pure ngandelin defensif mereka, pure ngandelin gimana caranya timingnya, udah that's it. Di situ aja. Tapi Nino terdeteksi oleh seorang Paloyski. Nino gak boleh masuk lebih dalam lagi, ingat. Kondisinya ada Kadera, menit ke-12 Nino akan beda kasus Seoul. Ya apalagi keadaannya under banget. Nino baru jadi 2 item kan dari Radiant tadi sama dominansnya juga. Jadi kayak sebagai frontliner ini masih cukup berat pastinya. Apalagi ada Cadera dengan tipikal yang kita tahu tank killer banget kan untuk Kari. Iya. Dan Bloodhound tadi ya buat Aboy juga. Beberapa item sudah selesai sekarang dari Geek Farm. Oke, masih dengan Balozi yang split meskipun memang mobilitas kurang ya buat Edit. Tapi masih dengan 15 second, masih ada waktu lah untuk bisa menuju ke bagian bawah kembali. Dekat dengan Lord. Dan itu dia Nightmare Spawn yang mengintai ya dari dalam rumput nih. CCTV ya? Iya tuh, lihat tuh, ngintai lagi dia tuh. Jadi Tau gak, CCTV. udah kayak gitu ada lagi, muncul ada lagi. Dan ngomongin ke arah Aboy, ini dia belum dengan full itemnya ya. Oh dia bakal di-commit kan? Menarik sih karena Spare of Alpha udah dipakai loh. Iya ini commit loh. Wah kalau dia commit sih, ini bahaya banget sih untuk mereka. Oke. Gue nggak ngelihat di sini ada chance untuk Alter Ego bisa dapetin Lord kalau mereka nggak dapetin point kill terlebih dahulu. Yap. Karena lihat terlalu jauh. Dengan show di map di mid, mereka ada show di arah top. Wah itu bahaya, udah terdeteksi dong informasi 3 orang doang di sana. Oke tapi ternyata nggak di-commit juga ya Iya, sama nggak boleh. Geek Fam ya. Dan mereka bakal coba untuk tarik ulur dulu di area Lordnya. Sementara Nino akan mengepalai badan di depan. Paloyski akan berhasil mendapatkan 1. Following up damage yang sakit dari Nino. Flicker karena belakang pada slash. Atop dong ada bakal final
zone for defensive membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tertancap, mereka membalikkan kembali keadaan karena Moskva bisa datang kapanpun. Nile, damage terlalu besar dan Vincent yang hilang. Take Overlord akan kembali di tangan dari tim Alter Ego dan itu dia Alter Ego berhasil men-take Overlord. Kalau tidak dapetin point kill, mereka nggak bisa Lord. Dan benar ketika dapetin 2 point kill, mereka dapetin Lord dengan bebas. Dan ini juga mahalnya Moskov. Dia megang lane atasnya dan dia join fight dengan Spear of Destruction yang tepat waktu. Yap, dan memang kena tadi buat Spear of Destruction-nya. Yes. Membuat Heist ya, dia pasti datang on time. Oke, masuk. Onael terlalu berani memasang Karanido. Lihat gas yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan gold. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi dari top lane karena damage dari seorang Heist terlalu besar. Tidak ada Lord yang bisa dipegangin oleh tim Geek Farm karena mereka kehilangan best turret di arah top lane. Wah, ini cukup berbahaya pastinya untuk Geek Fam. Mereka harus defense dengan 2 base turret saja yang tersisa. Dengan 1 boros gold meteor diamankan di tangan Heist dan Lord akan berjalan di arah top. War respect yang diberikan oleh seorang Heist memberikan impact yang sangat besar. Tapi lihat di sana Owen gagal mendapatkan I'm offended. Mundur ke belakang, best turret di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur mendadak karena damage yang diberikan dari seorang Abu terlalu sakit. Dan now Spiroval menyemis. Walaupun di depan sana, sosok seorang Moskva bisa loncat. Tapi itu akan menjadi bencana untuk dirinya kalau dia tidak buru-buru untuk keluar dari best yang dimiliki dari Geek Farm. Wah, ini juga damage dari Cadera udah mulai masuk ke Nile ya. Dia udah kabur tapi jangan lupakan dari Speedy Light Wheel ini kan tetap ngikut ya Om. Betul, dan juga piringnya dia ya tadi ya. Untuk bisa mencahin juga, tapi Vincent kali ini ada Malphite Roar-nya. Dan sepertinya Geek Farm mereka masih bisa sih untuk nge-defense ya. Melihat bagaimana base mereka tadi masih terjaga juga. Tapi mereka harus kehilangan 2 base turret di bagian mid dan juga di area top. Dan Alter Ego sekarang sedang pegang kendali untuk minimap. Secara nggak langsung lihat gak sih kalau misalnya Nile udah memberikan impact lagi. Jadi kalau misalnya target ke arah sosok Owen dan juga Nino, jangan sampai lupakan Nile. Walaupun nggak full damage, dia masih punya damage dari pasif dirinya. Oke. Yep. Oh, dan juga trigger-trigger ya tadi udah mulai dilakukan oleh Nile. Recall dengan stiker Geek Fam. Ya, dan golnya udah mulai, wow ini yang berasa ya dari marksman-nya. Ini sama seperti game pertama dibalaskan ternyata ya dari Heist-nya juga. Udah nyeker ya? Betul, udah jual semuanya, gak ada sepatu sama sekali. Full dengan item attack dan bahkan ada 1 boros gold meteor di sana. Dan Nile ya, full defense, Oracle ada, Brute Force juga punya. Jadi ya secara damage dari Nile ini bakal didukung dengan Queen Swing dan juga Brute Force plus War Axe. Oh, berarti ini kayaknya dari Geek Fam akan mengunci harusnya ke arah Heist-nya dulu ya? Yes. Iya, Ini tapi 3.300 loh dia ya perbedaan antara Heist dan juga Cadera. tapi gimana dia ngincer ke arah Heist ketika Heist ini tidak berada di dalam kondisi satu lane atau satu tempat yang sama dan datangnya secara tiba-tiba. Berarti kasus yang dia miliki adalah Cadera nggak boleh menunjukin batang hidungnya dulu dong. Ya. Harus sabar ya. Harus sabar, biarin Aboy aja yang bermain di sana sebagai beat. Karena beatnya udah nggak di arah Vincent. Beat mereka di arah Aboy, Aboynya hantam, Aboynya kelarin baru mereka bisa dapetin Vincent. Karena nggak ada lagi support system. Ya, tentunya dari Geek juga tadi mereka terlalu berani untuk open team fight di awal ya. Yang dimana pada akhirnya ketika Nightmare Spawn ada di posisi yang jauh dengan Lordnya, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Itu tadi waktu team fight di Lord, itu Aboy cuma ngeliatin aja akhirnya. Oke. Nightmare yang jadi nightmare untuk tim Geek Fam sih. Iya, mimpi buruk ya. Mimpi buruk untuk Geek Fam sih. Ada baiknya ketika Johnny Nightmare keluar, dia harus disengage sih. Sampai ada lagi Aboynya. Yap, dan jangan lupakan juga itu dia ada Roundel yang punya Nightmare Spawn juga nanti Dominator Nations yang ngeganggu pastinya. Penalty shot dari Nido. Mereka harus disengage, mundur ke belakang, tidak ada Wither. Cadera free hit dari belakang sana. Mundur ke belakang, lihat fokus karena Cadera shutdown. Finally terjadi, Vincent tidak ada jalan untuk pulang. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego dengan komitnya mereka. Lihat, mereka kembali ke dalam identitas aslinya. Barbar, komit, dan berhasil mendapatkan 3 point kill. Alright, dan kayaknya bakal di-end. Oh, bakal coba di-end begitu saja pada saat dikeluarkan oleh seorang Ghost, tapi tidak bisa mempertahankan base dan ini bencana. Game 3 Israel, Alter Ego bangkit dari kekalahan. Dan Alter Ego, mereka tidak terbungkam seperti game yang pertama. Ada kesempatan pastinya untuk bisa memenangkan early dan momentum-momentum yang didapatkan. Stealing Lord yang dilakukan oleh Roundel pula memperpanjang